Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas B angkatan 2023 dalam mata kuliah keperawatan keluarga. Di sini akan menampilkan sebuah video edukasi role-play dengan judul Orang Tua Siap, Bayi Sehat, ASI Eksklusif, dan Aman dari Pestisida. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang salah satu permasalahan yang dihadapi dalam suatu keluarga. Nah, di dalam keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, nenek, dan juga satu anak pertama yang sudah berusia 2 bulan. Untuk video lengkapnya, mari kita tonton video berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah dan Syandi yang mau datang kunjungan rumah. Oh, dia moga masuk ibu. Ya, moga duduk dulu. Jadi begini Ibu Siti, perkenalkan saya Widya sebagai kader dan juga didampingi dengan Nama dari Puskesmas Natasha. di sini kami ingin menanyakan tentang perkembangan anak Ibu, Git. Baik ibu, di sini saya ingin tanya, umur anak ibu sekarang berapa ya? Untuk usia anak saya itu baru 2 bulan Bu, terus ini juga anak pertama saya. Oke, baik ibu masih termasuk keluarga baru ya bu, mungkin masih beradaptasi. Nah, saya juga menanyakan, apakah nanti sudah mulai ASI eksklusif ya? Saya di sini tuh udah ngasih ASI eksklusif gitu ke anak saya Bu. Tapi karena memang saya kan capek ya bantu-bantu suami juga di sawah, sempat kepikiran mau nambah pakai susu formula gitu. Tapi saya bingung sih, masih dipikir-pikir dan masih mau bicarakan juga sama suami saya. Enggak bu, diminum. Terima kasih ya Pak Hasan. Nah, saya juga mau tanya-tanya, apakah Bapak itu biasanya juga ikut bantu ngurus bayinya di rumah Pak? Saya sebenarnya pengen bantu Bu, tapi kadang tuh saya bingung, saya tuh harus ngapain. Makanya saya paling mentok ya wis cuman gendong aja, bantu gendong. Bagus Pak, Ibu itu udah awal yang bagus. Kalau misalnya Bu Siti ke sawah itu bayinya siapa yang jaga? Ya, kalau pas ibunya lagi di sawah, ini cucu saya sama saya di rumah. Wah, alhamdulillah ya kalau ada nenek. Nah, kalau bayi rewel tuh biasanya neneknya ngapain ya? Biasanya kalau rewel saya kasih obat herbal, minyak herbal begitu. Nanti kalau dia kelihatan haus, saya kasih air putih. Soalnya ya Bu, kan kadang tuh bayinya rewel terus ya. Jadi neneknya saya aja sebagai ibunya juga bingung gitu mau ngapain. Oh gitu ya Mbak. Bu Siti, kalau boleh tahu apakah bayinya pernah dibawa imunisasi ke posyandu? Juga belum rutin sih Bu, soalnya saya sama suami juga masih bingung terkait jadwalnya itu harus kapan aja gitu. Oke, baik. Terus bayinya itu pernah dibawa ke sawah nggak ya Bu? Kadang iya Bu, soalnya kan nggak ada yang jagain ya, neneknya juga sibuk gitu, jadi ya mau nggak mau kita bawa. Apalagi kalau neneknya lagi sibuk, ya wes saya terpaksa bawa ke sawah. Baik Ibu Siti dan juga Pak Hasan, saya senang sekali bahwa Ibu ini sudah berusaha memberikan ASI eksklusif. Namun di sini saya akan meluruskan sedikit ya, bahwasanya ASI eksklusif itu merupakan bayi itu diberi ASI saja, tidak perlu diberikan tambahan lain seperti air putih, air gula, madu maupun minuman yang lainnya. Berarti bayinya itu nggak boleh dikasih air sama sekali gitu ya Bu? Iya Ibu, jadi ASI itu sebenarnya sudah cukup. Kenapa? Karena di dalam ASI-nya itu sudah terdapat zat gizi maupun air yang sangat dibutuhkan oleh bayi tersebut. Nanti kalau bayinya kelihatan haus gimana ya? Bayi itu bertingkah seperti haus, nah mungkin itu sebenarnya memang membutuhkan ASI lagi. Jadi sebenarnya tidak perlu diberikan air putih, namun lebih sering untuk disusui gitu. Tapi Bu, saya tuh merasa kadang produksi air susunya tuh sedikit gitu Bu, saya takutnya nanti kurang atau gimana gitu. Itu wajar Ibu, jadi memang produksi ASI ini nggak selalu sama setiap harinya. Nah kadang di satu waktu itu memang produksi ASI-nya sedikit, nah namun bisa jadi 1 atau 2 hari kemudian itu produksinya lebih banyak. Nah yang penting itu Ibu tetap sering menyusui, makan yang cukup dan istirahat. Nah di sini itu tugas Pak Hasan itu tidak hanya berperan sebagai ayah saja, tapi juga berperan sebagai menjaga ASI itu tetap terjaga ya Bu. Jadi ayah juga punya peran yang besar. Saya harus ngapain Bu? Nah, Bapak itu bisa membantu dengan cara sederhana tapi bisa manfaatnya, seperti membantu menggendong bayi setelah menyusui, membantu menenangkan bayi kalau rewel, maupun mendukung ibu agar tidak stres, karena itu bisa berpengaruh terhadap produksi ASI dari Bu Siti. Ya Bu, kadang tuh kalau saya lagi kecapean, saya emang ngerasa sih anak saya tuh nyusunya emang kurang maksimal gitu.
Nah, yaitu namanya keluarga yang mulai siap untuk menjalankan peran baru sebagai orang tua. Nah, karena ibu juga membantu di sawah, ibu bisa pakai cara ASI perah. Jadi ASInya itu diperah dulu di rumah, kemudian disimpan. Nah, nanti itu bayi bisa diberikan ASI menggunakan sendok atau gelas kecil. Jadi tetap ASI eksklusif ya Bu, walaupun nggak dikasih secara langsung gitu. Betul, jadi ASI eksklusif itu boleh langsung maupun tidak langsung. Lalu karena keluarga bapak dan ibu nanti bekerja di sawah, nah, maka bisa mungkin jangan bawa anak itu ke area yang terkena penyemprotan pupuk. Nah, kalau bapak ibu bekerja di sawah juga itu sebelum pegang bayi itu harus cuci tangan, ganti baju, kalau bisa itu mandi, jangan langsung pegang tangan. Wah iya Bu, saya biasanya kalau pulang dari sawah itu memang langsung gendong cucu, nggak pakai cuci dulu. Oh iya Bu Marni, tadi kalau katanya kalau banyak rewel suka dikasih ini ya obat herbal ya? Ya biasanya memang saya kasih minyak herbal begitu, sudah dari lama. Saya paham Bu, itu mungkin memang tradisi yang dipakai orang tua pada zaman dahulu. Namun untuk bayi usia 2 bulan itu tidak boleh kebanyakan menggunakan obat herbal apalagi di area dada dan juga hidung karena itu bisa menimbulkan efek bagi pernapasan. Kalau dikasih minyak-minyak gitu berarti emang nggak boleh sama sekali Pak Bu? Boleh Bu, namun jangan sering-sering di area hidung juga dada ya Bu. Kalaupun bayi itu rewel, itu bisa cara lain seperti menggendong bayi ataupun banyak itu diajak ngobrol gitu. Berarti kita sebagai orang tua tuh harus lebih peka gitu ya Bu ke kondisi anak. Nah, ide ibu-ibu itu jangan panik, yang penting ibu itu tahu bagaimana langkah untuk menangani ketika bayi itu sakit, seperti itu. Bu Siti, nanti ada jadwal posyandu ya. Nanti di situ anak ibu bisa ditimbang dan juga diimunisasi. Oh iya Bu, nanti saya bakal datang dan bawa anak saya ke posyandu ya. Baik Bapak Ibu, nanti bisa sebelum kami pulang ke Bapak evaluasi lebih dahulu ya. Anak Ibu untuk ASI eksklusif itu dijual pada usia berapa ya Bu? Kan itu ASI eksklusif diberikan selama 6 bulan ya Bu. Terus udah nggak perlu tambahan makanan atau minuman apapun, jadi emang cukup air susu aja ya. Ya, tepat sekali Bu. Kemudian untuk Pak Hasan, di sini apa yang bisa Bapak lakukan untuk mendukung ASI eksklusif? Saya bantu pekerjaan rumah, terus nanti juga bantu gendong kalau punya nangis, habis menyusun juga, sama mungkin dukung istri biar nggak stres. Sekali Bu. Kemudian untuk banyak apa yang bisa dilakukan ketika banyak rewelnya? Digendong dulu, dicek popok, dikasih ASI, nggak langsung dikasih minyak herbal sama air putih. Nah, baiklah Bu, itu keluarga Bapak Ibu sudah paham ya. Jadi selanjutnya kita akan melakukan kunjungan lagi di depan. Segitu dulu ya. Makasih Bapak dan Ibu juga sekeluarga udah menyempatkan waktunya. Maaf aku merepotkan. Nggak apa-apa Mbak. Kami pamit dulu nih. Makasih ya.